Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukoro Baladasatar. Saya dari kelas 2D4 ITA. Kali ini saya akan menyelesaikan penugasan praktikum konsep jaringan. Yang saat ini saya buka adalah PKA 641, yaitu Implement Ether Channel. Nah, di sini sudah saya buka untuk PKA-nya. Kemudian jika kita lihat pada PT activity-nya, di sini sudah dijelaskan untuk objektifnya, kita ada dua objektif, yaitu yang pertama adalah build the network, kemudian yang kedua adalah configure Ether channel-nya. Kemudian jika kita baca pada background, di sini kita dijelaskan, you have been assigned the task of designing an Ether channel implementation for a company that wants to improve the performance of their switch trunk link. Jadi di sini kita diinstruksikan untuk mengimplementasikan sebuah Ether channel kepada perusahaan yang ingin mengimprove performa dari switch mereka. Kemudian, you will try several different ways of implementing the Ether channel links in order to evaluate which is the best for the company. You will build the topology, configure the trunk ports, and implement LSCP and PAC-B Ether channel. Jadi di sini kita akan membangun topologi, kemudian mengatur atau mengkonfigurasi trunk ports-nya, dan juga mengimplementasikan LSCP dan PAC-B Ether channel. Jadi langsung saja kita masuk ke instruction-nya. Pada part 1 ada build the network. Use the table below to build the switch topology. Jadi sini sudah disediakan tabelnya. Ada per channel, devices-nya, port connection juga tipenya. Nah, untuk device-nya, jadi di sini kita bisa lihat kalau ada SWA, SWP, dan juga SWC. Berarti di sini kita diperintahkan untuk menggunakan 3 switch. Dan jika kita baca lagi sini, step 1, obtain the devices that are required. Oke, klik the switch. Oh, ini tutorial atau step-stepnya untuk memasang switch-nya, yaitu yang nomor 2960. Kemudian di sini, yang step 2, the devices have default names that you will need to change. You will name the devices SWA, SWP, dan SWC. Jadi di sini kita diperintahkan juga untuk mengubah nama switch-nya jadi SWA, SWP, dan juga SWC. You are changing the display names of the devices. Oke, kemudian kita coba langsung pasang dulu switch-nya. Yang 2960 kita pasang di sini. Di sini dan juga di sini. Nah, kita ubah namanya menjadi SWA, kemudian SWP, dan juga SWC. Nah, jadi untuk mempermudah juga, kita ubah juga hostname-nya menjadi SWA, SWP, dan SWC. Yang pertama kita ubah dulu SWA-nya. Ini kita masuk ke N, conf T. Kita ubah hostname-nya menjadi SWA. Ya sudah, berubah jadi SWA. Kemudian yang SWP kita ubah juga. Dan yang terakhir SWC-nya kita ubah juga. Hostname SWC. Ya sudah terubah semua. Kemudian kita baca lagi untuk step 3-nya. Ini juga step 2-nya sudah kita beri nama semua. Kemudian yang step 3, connect the devices. Klik the orange lighting bolt connection. Oke, di sini. Kemudian locate the eternal straight through. Jadi di sini kita disuruh memilih kabel yang straight through. Di sini straight through. Nah, ini kita pakai ini. Jadi kita sambungkan. Kita baca sesuai addressing tabelnya. Pertama kita SWA ke SWP yaitu G01. Kemudian ke G01 juga. Lalu kita pasangkan lagi straight through-nya G02 ke G02. Nah, di sini ke SWA ke SWC F021, FA021 ke FA021 juga. Kemudian FA022 ke FA022. Lalu dari SWB ke SWC FA023 ke 23. Lalu FA024 ke FA024. Oke, itu yang terakhir.
Kemudian setelah step 3 selesai, sekarang kita ke part 2 yaitu configure the Ether channel. On each switch, configure the ports that will be used in the port channels as static trunk port. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mengubah portnya menjadi trunk, jadi static trunk ports. Di sini bisa kita lihat juga untuk kompleksitasnya sudah bertambah menjadi 12%. Sekarang kita ubah yang SWA menjadi trunk ports. Nah, sudah masuk ke konfigurasinya. Sekarang kita masuk ke interface-nya. Nah, di sini interface-nya menurut addressing table-nya kita masuk ke G01 ke G01 ke G02. Jadi kita pilih ke INT ring G01 02. Setelah itu kita ubah menjadi mode trunk. Oke, sudah. Kemudian kita ubah menjadi protokolnya menjadi yang di sini. Kita bisa baca kalau ini PACP. Jadi kita ubah menjadi PACP juga. Untuk mengubahnya kita perlu masuk ke channel. Kemudian kita ubah protokol. Kita ubah menjadi PACP. Lalu untuk groupingnya, di sini ada port channelnya. Jadi groupingnya itu termasuk di port channel, yaitu nomor 1. Kita bisa menuliskan perintah channel group. Kemudian nomor portnya. Jadi kita pilih 1. Lalu kita kasih mode. Nah, untuk modenya kita lihat dulu apa saja. Di sini ada active, auto, desirable, on, passive. Nah, untuk modenya kita pilih yang desirable. Karena di sini kita bisa lihat enable PACP unconditionally. Jadi kita pakai yang DESI. Ya, sudah. Sekarang untuk yang SWA G01 dan 02 sudah selesai. Sekarang kita masuk, oh ya di sini ada juga untuk yang SWA untuk F021 dan F022. Kita sekalian masuk ke sana, yaitu INT ring F021 sampai 22. Setelah itu sama dengan seperti tadi, SW Motrang. Dan terakhir kita ubah modenya menjadi LSCP, karena di sini tipenya LSCP. Kita ubah menjadi LSCP, channel protokol, LSCP. Setelah itu kita grouping menjadi 2. Di sini untuk per channelnya 2. Channel group 2. Kemudian modenya, kita tanya dulu. Modenya ada aktif, auto, desirable, dan on, pasif. Oke. Di sini karena kita pakai LSCP sesuai addressing table, maka kita pakai yang aktif. Oke, kita ubah menjadi aktif. Oke, sudah untuk SWA selesai. Kemudian kita masuk ke SWB. SWB kita masuk ke, kita baca lagi di sini ada G01 ke G02. Entering G01. G01 sampai ke 2. Kemudian kita switch mode terang lagi. Setelah kita ubah menjadi terang, sekarang kita ubah menjadi PACP juga. Jadi channel protokol kita ubah menjadi PACP. Kemudian kita grouping menjadi grup 1. Grup port 1. Untuk modenya kita lihat dulu. Nah, modenya di sini ada aktif, auto, desirable, dan on pasif. Nah, di sini sepertinya ada penjelasannya untuk yang SWB. Kita baca dulu. Configure port channel 2 as an LSCP channel between SWA and SWG. Both sets should negotiate the other channel. Configure the port channel 3. Kemudian di sini ada tulisan SWP does not initiate negotiation of the channel. Jadi karena dia tidak negosiasi, jadi kita pilih yang pasif. Kita pilih yang pasif. Oh maaf, jadi ini untuk yang mana? G0. Oh ya, ini G01. Jadi untuk G01 ke G02 kita ubah menjadi grup 1 benar, kemudian ke modenya bukan mode pasif. Karena ini masih di G01 ke G02. Jadi yang benar adalah ke mode desirable. Nah, itu kemudian kita masuk ke SWB yang F023 ke F024. Entering F023 ke 24. Kemudian kita switch mode terang.
Lalu kita channel protokol. Di sini LSCP. Lalu kita channel group, port channelnya 3. Lalu untuk modenya, di sini karena tidak negotiate tadi, berarti kita pakai yang mode pasif. Oke, selesai. Kemudian untuk yang SWP selesai, sekarang kita masuk ke SWC-nya. SWC kita masuk ke INT ring 21 ke 22. Oke, F021 ke 22. Kita ubah jadi terang lagi. Kemudian kita ubah menjadi LSCP. Channel port protokolnya. Protokol LSCP. Kemudian untuk groupingnya, channel groupnya kita masukkan ke untuk FA021 dan 22. Itu adalah 2. Kemudian modenya di sini. Kita cari dulu. Maaf, hilang. Channel, kita tulis ulang lagi. Channel group 2. Mode. Di sini ada aktif, auto disable, on, dan pasif. Kita pakai untuk 21 dan 22 itu LSCP aktif karena dia negotiate. Kita aktif. Setelah itu kita masuk yang terakhir adalah SWC 23 dan 24. F023 dan 24. F023 24. Kemudian kita ubah jadi terang. Lalu kita ganti protokolnya. Protokol menjadi LSCP. Kita grouping ke port channel 3. Modenya kita pakai aktif juga karena dia negotiate. Oke, jadi di sini untuk completion-nya sudah 100%. Lalu kita lihat di sini masih mungkin masih menginisialisasi ini apa saja, menganalisis apakah ini koneksinya sudah benar atau belum. Tunggu sebentar. Oke, kita percepat juga bisa. Oke, di sini sudah hijau. Jadi di sini kita ada yang masih indikator orange. Kita lihat lagi. Sudah hijau. Nah, kemudian jika kita ingin mencari root bridge-nya ada di mana, kita bisa mencarinya menggunakan, coba kita ke SWA dulu. Ke N, kita coba carinya pakai show spanning tree. Spanning tree VLAN. Jadi spanning tree VLAN. VLAN 1. Di sini bukan root bridge-nya, jadi SWA bukan root bridge. Tidak ada di sini, tidak ada penjelasan kalau ini root bridge-nya. Kemudian kita coba ke SWP-nya. X N, kita coba show span VL1. Kita baca lagi sini. Di sini bukan root bridge-nya juga. Kemudian kita coba ke SWC-nya. N show span VL1. Di sini juga tidak ada untuk root bridge-nya. Mungkin coba kita cek lagi pada SWA-nya. Maaf, terlewat. Jadi di sini untuk SWA adalah root bridge. Di sini ada this bridge is the root. Jadi mohon maaf kalau tadi saya terlewat. Jika kita lihat ada switch B, di sini tidak ada penjelasan kalau dia root bridge, dan juga pada switch C juga tidak ada penjelasan kalau dia root bridge. Jadi bisa kita pastikan bahwa switch A atau SWA adalah root bridge-nya. Jadi sekian penjelasan saya tentang PKA 641 yaitu implement Ether Channel. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.